Kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa yang di sorga, Allah yang senantiasa bersama-sama dengan kami. Terima kasih karena Tuhan jadikan bagi kami hari yang kudus, hari yang khusus bagi kami umat Kristiani, di mana kami bisa bersekutu dengan Tuhan di dalam pelataran-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan disapa oleh firman-Mu. Urapi hamba-Mu, berikan kepada kami hikmat, kepintaran, sehingga kami mengerti firman-Mu yang menjadi pegangan hidup kami. Tetapi terlebih dahulu, tolong tahirkan dan kuduskan kami, supaya benar menjadi kudus di saat kami mendengarkan berita kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang menjadi sapaan firman Tuhan bagi kita di Minggu Reminiscere yang menjadi topik Allah memperhitungkan iman orang percaya, yang tertulis dalam Roma pasal 4 dimulai dari ayat 13 sampai ayat 25. Biarlah saya sendiri yang membacakannya. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun.
dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Horas. Haleluya. Puji Tuhan. Salam. Terima kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita berbicara tentang tokoh Abraham atau nama Abraham, tentu itu adalah bukan nama yang asing bagi kita. Di mana nama Abraham disebut, tentu kita pasti teringat pada suatu sikap yang benar-benar tunduk. Abraham yang benar-benar taat kepada perintah Tuhan. Abraham berani keluar dari kegelapan menuju supaya masuk dalam kehidupan yang terang. Allah memanggil Abraham keluar dari Ur Kasdim, meninggalkan keberdosaan, meninggalkan kekafiran, meninggalkan penyembahan berhala. Disitulah begitu nyata kepatuhan Abraham terhadap panggilan untuk menjadi keluar dari negeri yang merupakan itu adalah keputusan yang jelas, keputusan yang tepat yang dia ambil. Iman yang dimiliki oleh seseorang tidak akan ragu-ragu lagi dan tidak akan menduakan. Jadi kalau seseorang sudah percaya sepenuhnya, punya iman yang teguh, tentu tidak akan mudah dia goyah, tetapi dia tetap kokoh karena dia sudah mengambil keputusan yang jelas di hadapannya. Iman adalah merupakan suatu kepastian yang nyata akan kebenaran. Tentu itu dimiliki dan diperoleh dari Allah. Lalu tidak berlebihan kalau saya katakan bahwa iman, bahwa kepercayaan adalah suatu keberanian untuk mengambil sikap walaupun ada konsekuensi, walaupun ada rintangan di sana, walaupun ada tantangan yang harus dihadapi. Abraham memulai agama yang benar berdasarkan kepercayaan dia kepada Allah Bapa yang di surga. Kenapa saya katakan dia memilih agama yang benar? Karena sebelumnya Abraham itu adalah
masih diikat. Tradisi orang Yahudi yang hanya tertuju dengan ajaran-ajaran hukum Taurat dan ajaran-ajaran bahwa orang Yahudi pada saat itu masih bersunat. Jadi sejak dia dipanggil Allah, lalu pilihan yang tetap memilih agama yang benar bagi dia. Saudara-saudara, dalam ciri agama yang demikian dinyatakan dan diyakini Allah yang langsung berbicara. Allah langsung berinisiatif memanggil dan memilih dia kepada kehidupan yang baru. Karena Abraham itu memang makanya dinyatakan dia, bahkan disebut dia sebagai bapak yang beriman. Saudara-saudara, dalam nats ini ada 3 hal yang bisa saya lihat dalam konteks khotbah mulai dari ayat 13 sampai ayat 25 yang dikatakan di sini bahwa memang benar-benar Paulus menjelaskan kepada orang Roma pada saat itu. Kenapa harus dijelaskan? Kenapa harus diangkat dari kehidupan Abraham? Padahal Abraham sudah hidup di dalam perjanjian lama. Sedangkan Paulus adalah sudah hidup di dalam perjanjian baru. Dan yang dia katakan adalah jemaat yang di Roma. Tentu ada apa sebenarnya? Kenapa begitu yakin, begitu percaya Paulus mengangkat karakter, mengangkat sikap, keyakinan, kepercayaan oleh Abraham? Tentu ada alasan-alasan. Yang pertama, memang orang Yahudi menghormati Abraham sebagai bapak leluhur mereka. Dan bisa menjadi teladan, menjadi contoh kepada siapapun bahwa seorang yang diyakini, yang dipercayai Paulus, bahwa memang Abraham manusia yang benar di hadapan Allah. Bukan karena perbuatan, bukan karena hukum Taurat, tetapi karena anugerah Allah semata-mata yang diberikan secara cuma-cuma. Itulah yang disuarakan Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, bukan karena sunat, bukan karena hidup di dalam hukum Taurat, tetapi karena anugerah Allah yang begitu besar diberikan itu secara gratis kepada semua manusia yang merespon dan yang menyambut dan yang mempercayai Allah Bapa yang di sorga. Untuk itu Paulus mengajak orang-orang khususnya Yahudi kalau mau melihat, mengerti apa itu iman. Kalau dikatakan kepercayaan yang luar biasa oleh Abraham dan imannya yang begitu kuat, lalu apa itu iman? Ini perlu kita tahu apa itu iman yang sebenarnya. Kalau kita membicarakan soal iman, sangatlah sulit. Karena iman itu sebenarnya suatu abstrak yang harus nyata. Sulit menangkap dengan ide-ide. Untuk itulah makanya Paulus mengajak
jemaat Roma pada saat itu sekaligus mengajak kita kalau melihat dan mengerti iman, mengerti kepercayaan kepada Tuhan, tentu dikatakan pandanglah Abraham. Lihatlah Abraham. Kalau dikatakan pandanglah Abraham, di situ kita lihat bahwa kesalehan, ketaatan Abraham, kepercayaan Abraham, iman Abraham, pandanglah dia, lihatlah dia. Tentang ketaatan imannya kepada Allah Bapa yang di sorga. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dikatakan tadi bahwa nama Abraham tidak asing bagi mereka, bahkan nama yang mempunyai kedudukan yang istimewa. Tetapi bagi Paulus, inti dari kebesaran Abraham adalah Allah telah datang kepadanya untuk menaruhnya, meninggalkan sifat-sifat yang lama, meninggalkan rumahnya, meninggalkan saudara-saudaranya, meninggalkan kampung halamannya, dan juga kebiasaan-kebiasaannya, dan juga kehidupannya. Tinggalkanlah itu. Bagi Paulus adalah yang jelas dilihat Paulus yang begitu nyata antara hubungan Abraham dengan Allah, bukan hanya dengan telah melakukan dan melaksanakan hukum Taurat, tetapi yang dilihat di sana karena ketaatannya kepada firman Tuhan. Jadi benarlah ada ungkapan orang bijak mengatakan hidup yang bertindak adalah bukan apa yang telah kita lakukan terhadap semua perintah hukum Tuhan, tetapi melainkan yang berserah diri kepada janji-janji Allah. Karena apa? Hukum Taurat itu tidak ada yang bisa melakukan itu secara totalitas. Makanya dikatakan di situ bahwa hukum Taurat itu adalah hukum kasih. Holong do dihukumi. Makanya ada dikatakan patik raya, mengasihi Allah. Dari hukum Taurat, dari tita pertama sampai tita keempat dan kelima sampai ke-10 adalah mengasihi sesama manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dari nas ini kita diajak untuk melihat bahwa rahasia keagungan dari kehidupan orang Kristen adalah bahwa kita tidak perlu menyiksa diri untuk memperjuangkan yang sia-sia untuk mendapatkan kasih karunia Allah. Tetapi yang perlu adalah, yang kita butuhkan adalah menerima dan percaya, mengamini akan kasih Allah yang sudah diberikan kepada kita. Saudara-saudara, makanya dikatakan di dalam Yakobus 2 ayat 17, iman tanpa perbuatan adalah mati. Haporsiaunipe songonido anggo swadong parulaon naung mate do hadirion nii. Jadi kalau saya katakan saya memiliki iman, tentu harus dinyatakan di dalam kehidupan sehari-hari lewat tingkah laku, lewat perilaku, lewat moral, dan juga tutur kata. Orang yang sudah beriman itu bukan seenaknya ngomong, tetapi dipikirkan itu apakah sudah menjadi kesukaan kepada orang lain, dan memikirkan apakah perkataanku itu menjadi batu sandungan kepada orang lain. Orang yang percaya, orang yang beriman itu tentu itu adalah dinyatakan itu jelas di dalam kehidupan sehari-hari.
Saudara-saudara, lalu kalau kita lihat di sini, yang ketiga, melalui nas ini kita diajarkan bahwa jauh sebelum hukum Taurat. Tentu hukum Taurat itu kita tahu itu adalah yang melalui Musa. Sebelum itu pun juga Abraham, itu yang dikatakan. Abraham itu sudah ada. Dan janji Allah kepada Abraham bukan hukum Taurat, tetapi berdasarkan iman. Berdasarkan iman. Jadi kalau dikatakan seperti itu, supaya pemahaman itu begitu jelas di dalam kehidupan orang Yahudi. Lalu yang mau dikatakan di sini bahwa memang datang Tuhan di tengah-tengah dunia ini bukan untuk merombak hukum Taurat, tetapi untuk memperkokoh di tengah-tengah dunia ini. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapi. Bagi Yesus hukum Taurat bukan hanya huruf-huruf saja, tetapi jauh lebih utama di dalam yang nampak di sini soal roh hukum Taurat itu, supaya hidup manusia di dalam saling mengasihi. Dan yang menarik lagi dikatakan di sini, usia Abram bukan menjadi suatu persyaratan untuk menjadi beriman kepada Tuhan. Jadi kalau sudah tua berarti imannya sudah suam-suam kuku. Iman tidak menjadi lemah walaupun usia dikatakan di sini diperkirakan 100 tahun umurnya. Iman Abraham bukanlah iman yang tidak berdasarkan, tetapi imannya adalah semakin kokoh biarpun dia sudah disebut menjadi tua. Tetap dia punya pengharapan. Kalaupun ukuran dunia yang mengatakan bahwa Sarah tidak akan mengandung, tetapi dinyatakan karena iman, karena kepercayaan itu tiada yang mustahil bagi Allah. Saudara-saudara, ini adalah merupakan kebanggaan kita sekarang sebagai orang Kristen. Kita adalah termasuk keturunan Abraham. Akan tetapi kebanggaan kita lebih daripada itu. Kita adalah anak-anak Allah. Keselamatan itu telah terjadi dan diperuntukkan kepada kita, menjadi milik kita, dan kita diterima menjadi anak-anak Allah, menjadi pewaris dalam kerajaan sorga. Dahulu memang kita adalah orang berdosa, namun sekarang kita telah dimerdekakan menjadi hamba kebenaran Allah. Bukan karena usaha kita, bukan karena kebolehan kita, bukan karena pekerjaan kita, tetapi kasih karunia Tuhanlah. Akhirnya menjadi kita terima keselamatan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jadi tidak ada alasan untuk kita hidup menjadi sombong, menjadi bermegah, karena keselamatan itu karunia yang cuma-cuma. Kalau dalam Efesus 2 ayat 8 sampai ayat 9 dikatakan di sini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan dirinya sendiri. Saudara-saudara, memang kita tahu tidak gampang menjadi orang Kristen, tetapi menyenangkan, sangat-sangat menyenangkan jika kita mampu melewati cobaan, melewati pergumulan iman kita. Itu adalah menjadi indah kalau
kita mampu melewati liku-liku kehidupan kita. Karena kehidupan orang yang beriman pun bukan hanya yang indah-indah, bahkan silih berganti diperhadapkan kepada kita supaya mematangkan kepercayaan kita kepada Allah Bapa yang di sorga. Kalau judul atau tema Allah memperhitungkan orang yang percaya, artinya tidak sia-sia. Molo taulah hope akan adinggani ala di bagasan posni roha tu debata satu persatu itu diperhitungkan oleh Tuhan. Dengan cara mungkin, dengan cara seperti itu, kita orang yang beriman itu menghadapi rintangan apalagi sekarang ini, membuat kita saling menyalahkan, saling menyudutkan. Seakan-akan keadaan kita ini adalah ada 3 hal yang membuat kita seakan-akan menjalani hidup ini menjadi apatis. Antara satu dengan yang lain. Dang marsi haposan be. Dang marsi tada be. Karena pergumulan kita. Begitu juga dengan iman kita kepada Tuhan. Esobinoto Tuhan ini. Saya adalah termasuk orang yang setia kepada Tuhan. Tetapi toh kenapa ini yang kami hadapi? Inilah yang menjadi pergumulan kita. Kalau dikatakan tadi Allah memperhitungkan orang yang percaya. Jadi pergumulan itu adalah untuk mendewasakan kita, menempah iman kita menjadi iman yang tahan uji, menjadi iman yang kokoh. Tentu kalau sudah kuat iman kita, sesulit apapun persoalan kita, tidak akan menyerah, tetapi berjuang karena ada Allah yang selalu melihat kita, ada Allah yang selalu menguatkan kita. Marilah kita melaksanakan hukum Taurat itu bukan supaya kita diselamatkan, tetapi karena melainkan itu sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Allah Bapa yang di sorga karena kita sudah diselamatkan. Amin, kita berdoa. Allah Bapa yang di sorga, terima kasih karena Engkau sudah memperlengkapi kami melalui kebenaran firman-Mu. Berikanlah kepada kami hikmat, pengertian, supaya kami semakin kuat untuk menjalani kehidupan kami ke depannya. Supaya kami terbebas dan selamat apapun yang terjadi, yang kami alami di dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk percaya kepadamu hari demi hari, sehingga kami menyerahkan diri kami secara totalitas hanya kepada Allah Bapa yang di sorga. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.